satu BRI, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga BTN, BSI, Bank Syariah Indonesia, Mandiri, BRI, BTN, BSI, BNI. Nah, jadi ada 5 bank yang menjadi banknya pemerintah yang itu diusulkan untuk bisa mengusulkan kredit mikro, yakni kredit kepada usaha-usaha kecil yang bisa jadi belum tersentuh perbankan selama ini, sehingga usaha-usaha seperti katakan tadi tukang cilok, tukang gorengan yang dipikul, atau tukang pecel, sarapan nasi uduk pagi itu ya, tukang roti, dorong, seperti itulah yang sejenis-jenis itulah yang tukang bakso yang kadang di depan komplek kita ting 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 lewat ya dengan gerobak, yang usaha-usaha seperti itu yang jumlahnya sangat banyak di negeri ini, karena pelaku-pelaku usaha mikro kecil sini di negeri itu banyak sekali, dan bisa jadi mereka belum tersentuh perbankan. Ya, bisa jadi usaha-usaha rumahan atau usaha-usaha sangat kecil, home industry yang belum tersentuh perbankan itu diusulkan untuk diberikan pinjaman 0% bunganya. Satu sisi terus terang ini berita bahagia, berita gembira buat pelaku bisnis UMKM. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Saudaraku, bersama saya Ahmad Khari Salim. Hari ini kita ingin mencoba memberikan reaksi komentar atas satu usulan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta agar bunga bank itu bisa 0% untuk pinjaman bagi pelaku usaha mikro. Ya, tukang cilok, tukang bakso dorong, yang sejenis itulah mungkin gitu ya, kurang lebih yang usaha-usaha mikro yang ini barangkali memang belum tersentuh oleh perbankan. Jadi usaha mikro ini diusulkan supaya 0% tanpa bunga. Sehingga pinjaman 0% ini seperti apa? Karena setahu saya kalau 0% berarti kan bank tidak memperoleh untung apapun. Sementara usaha kecil nih, usaha yang ribet-ribet, belum punya belum punya izin, belum punya ya belum tersentuh bank sama sekali lah barangkali. Tapi memang satu sisi positif tujuannya supaya para pengusaha kecil ini pun dibimbing, dilatih ya, itu tantangannya ke sana nanti. Ya, tapi seperti apa kita lihat berita yang ada di Metro TV beberapa hari yang lalu, karena channel ini yang saya ambil beritanya, berita dari Metro TV. Mari kita ikuti berita tersebut. Pemirsa, di tengah rezim suku bunga tinggi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengusulkan bunga pinjaman atau kredit 0% untuk usaha mikro. Usulan Erick ini menjadi pembahasan Bank Indonesia yang pada saat ini terus juga memperhatikan kenaikan suku bunga bank-bank komersial. Usulan Erick Thohir juga menjadi pertanyaan bagi dunia perbankan termasuk Bank BUMN seperti BRI yang menawarkan suku bunga kredit mikro 14% dan Bank Mandiri sebesar 11,3%. Apakah usulan bunga kredit 0% bagi usaha mikro ini bisa diwujudkan atau ada upaya? Oke. Jadi usulan 0% itu untuk
bank-bank yang milik pemerintah, BUMN, ada tergabung di grup Himbaran kalau nggak salah, yaitu ada 5 bank kalau nggak salah ya. 1 BRI, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga BTN, BSI, Bank Syariah Indonesia, apa tadi? Mandiri, BRI, BTN, BSI, BNI. Nah, jadi ada 5 bank yang menjadi banknya pemerintah yang itu diusulkan untuk bisa mengucurkan kredit mikro, yakni kredit kepada usaha-usaha kecil yang bisa jadi belum tersentuh perbankan selama ini, sehingga usaha-usaha seperti katakan tadi tukang cilok, tukang gorengan yang dipikul, atau tukang pecel, sarapan nasi uduk pagi itu ya, tukang roti, dorong, seperti itulah, yang sejenis-jenis itulah, yang tukang bakso yang kadang di depan komplek kita ting 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 lewat ya, dengan gerobak, yang usaha-usaha seperti itu yang jumlahnya sangat banyak di negeri ini, karena pelaku-pelaku usaha mikro kecil sini di negeri itu banyak sekali, dan bisa jadi mereka belum tersentuh perbankan. Ya, bisa jadi usaha-usaha rumahan atau usaha-usaha sangat kecil, home industry yang belum tersentuh perbankan itu diusulkan untuk diberikan pinjaman 0% bunganya. Satu sisi terus terang ini berita bahagia, berita gembira buat pelaku bisnis UMKM. Usaha mikro kecil seperti ini sangat-sangat gembira dan pasti sangat senang, ya kan? Hanya tantangannya memang kepada mereka, saya kira harus diberikan bimbingan, challenge supaya administrasinya bagus, supaya bankable, tertata usahanya, pencatatannya sesederhana mungkin. Makanya orang bank mesti memberikan pendampingan. Nah, masalahnya apakah orang-orang bank itu punya kesempatan? Ribet terus terang ngurusin usaha-usaha kecil seperti ini. Lebih baik ngurusin yang pinjaman 1 triliun, ketahuan punya konglomerat 1-2 orang, ya. Cukup ketemu orang satu tapi pengucurannya miliaran, nah, gitu kan. Itu yang selama ini di perbankan kita, ya, dengan kredit yang jelas-jelas profit karena suku bunganya kompetitif lah. Sekarang diusulkan 0. Satu sisi senang sekali buat UMKM, buat UMKM mikro, tapi bagi perbankannya ini apa nggak ngeluh ya? Karena bayangin usaha bank, penghasilannya dari bunga, dari bagi hasil, sekarang 0. Yang tadinya kur aja itu 11% ya, itu atau 6% bahkan terakhir itu dinolkan. Penghasilan bank apa dan bagaimana bank bisa terus survive karena harus melayani pelayannya, menggaji karyawannya dan seterusnya, yang tentu ini berbiaya. Dari mana ini semua? Apakah bank tidak rugi? Kan, apalagi usaha mikro seperti itu yang tentu pencatatannya masih sangat amburadul dan mereka harus dibimbing, tenaganya perlu, apakah itu efektif efisien bagi perbankan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sangat penting. Tapi saya sendiri secara pribadi sangat menyambut bagus, karena saya juga bagian dari usaha kecil, ya kan, sehingga ketika dapat pinjaman modal yang bunganya 0% ini mesti saya senang sekali, dan teman-teman usaha kecil, usaha mikro saya kira juga pasti senang. Upaya lain yang setara untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kita membahasnya bersama ekonom dan pengamat UMKM dari Wadawani Foundation, Dion Dewa Barata. Mas Dion, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Dion, usulan 0% bunga kredit untuk usaha mikro itu masuk akal, bisa diterapkan atau tidak? Oke, ya, yang pertama angin segar ya bagi UMKM ketika mendengar wacana 0% tersebut. Dan ini apresiasi yang baik banget nih bagi pemerintah ya untuk mencoba mendorong UMKM yang terus tumbuh ya, terutama kemarin ketika
kita baru selesai pandemi dan sekarang UMKM mulai bergerak lagi. Nah, kalau saya lihat sih sepertinya nih pemerintah sedang berupaya ya Mas ya mendorong angka porsi pembiayaan UMKM yang saat ini baru 20%-an ya dan ke angka 30%. Sepertinya seperti itu. Nah, ini mulai apa ya? Mulai bisa lebih kompetitif gitu. Kenapa? Karena tetangga-tetangga kita itu memang angka pembiayaan UMKM itu di angka 30 sampai 40% Mas. Jadi mungkin pemerintah sedang berupaya mengejar itu. Nah, pinjaman 0% ini menarik sebenarnya bagi UMKM, tapi juga harus diperhatikan gitu bahwa bank juga punya kepentingan yang tadi sudah disampaikan ya. Bank juga punya kepentingan di mana mereka juga terkena dampak loh ketika pandemi kemarin. Nah, gimana pun juga bank punya target yang mereka harus kejar supaya mereka dapat memberikan layanan secara berkelanjutan. Tantangannya adalah mencari titik temu agar inisiatif baik dari pemerintah ini juga dapat diakomodasi oleh bank, gitu. Dan tanpa harus memberikan beban tambahan bagi bank, sehingga mereka dapat terus memberikan layanan kepada masyarakat dan terutama kepada UMKM. Oke. Oke, saya kira sama nih pengamat Pak Dion ini dengan saya. Jadi ini satu angin segar bagi dunia bisnis UMKM, usaha mikro, karena dengan bunga 0%. Bisnis mereka bisa lebih kompetitif dan ini saya kira juga hal yang positif karena untuk menggerakkan pemerintah berkeinginan untuk menggerakkan sektor mikro ini bergairah ya karena perlu duit dikucurkan ke mereka dan mereka akan terberdayakan ya cuman mungkin tadi biaya-biaya perbankan seperti gaji karyawan dan sebagainya ini harus diambil dari yang mana karena mikronya ini kan kecil. Ya, tapi saya kira kalau yang dikucurkan masih dalam skala katakan 10-20% ya, saya kira masih sangat bisa. Kecuali kalau 100% duit bank itu dikucurkan kepada usaha mikro kayak tukang dorong rujak seperti ini, baru itu bank tidak punya penghasilan. Tapi kalau cuman alokasinya katakan 20% dari total dana yang ada di bank atau mungkin bahkan ini kan dana pemerintah ya, dana titipan pemerintah yang ada di perbankan itu tadi. Saya kira ini tujuannya untuk menggerakkan usaha mikro sangat-sangat positif. Bahwa tantangannya tadi harus melatih, membimbing dan sebagainya itu saya kira mungkin perlu pihak perbankan ngajak mitra-mitra ya konsultan atau komunitas-komunitas seperti HIPMI terus atau Kadin atau HIPMI Kindo asosiasi-asosiasi seperti itu komunitas-komunitas ormas dan sebagainya yang concern dalam pemberdayaan ekonomi kecil jadi mungkin mengajak mereka lah. Cuma kompensasinya apa mengajak mereka nanti itu juga saya kira perlu dirumuskan bagaimana bisa diberikan satu simbiosis mutualisme yang semuanya mendapatkan keuntungan atau happy bersama. Ini saya kira tantangan nanti yang menarik. Tapi sekali lagi ini menarik karena usaha kecil membutuhkan kucuran dana pinjaman dengan bunga serendah-rendahnya apalagi 0% seperti itu. Pasti yang angin segar. Mas Dion, saya sederhana saja ya. Kalau saya sebagai bankir di bank-bank pemerintah ya, Himbara ya. Tadi sudah disebut Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu untuk kredit mikro itu 14% sekarang. Bank Mandiri per akhir tahun lalu itu 11,3% untuk kredit mikro. Dikalikan sekian usaha, dikalikan sekian rupiah, dan itu harus dinolkan. Apa iya mau banknya kehilangan pendapatan bunga seperti itu, Mas Dion? Betul. Nah itu yang juga jadi tantangannya. Makanya kalau misalkan dibilang bisa atau tidak bisa, ya by aturan pasti akan bisa. Kalau misalkan dipakai dengan aturan. Tapi berapa lama nih kuatnya nih? Seberapa lama kuatnya banknya bertahan dengan 0% tersebut? Dan yang utama juga ya, yang juga menurut saya penting adalah jika banknya ini memberikan 0% dan UMKM euforia menerima dengan bahagia gitu ya pinjaman 0% ini, dan kemudian tiba-tiba terjadi perubahan kebijakan, tiba-tiba naik menjadi 11% lagi, kan akan kasihan gitu loh bagi UMKM-nya. Kena shock ya.
kena shock. Bahkan ketika mereka juga lagi mau berkembang, tiba-tiba kena kejutan lagi ya. Itu yang juga menjadi tantangan, Mas Dion, sebetulnya ya, ini kalau pihak perbankan katakan tadi yang biasa terima 11%, 14% atau bahkan 6%, itu kan cuan yang menjadi income-nya perbankan, tiba-tiba jadi nol. Pertanyaannya tadi dari Metro TV kan bilangnya, apa iya banknya mau? Ya memang harus mau, namanya ini kan bank pemerintah, ya kan, duitnya duit pemerintah. Ya, tujuan pemerintah adalah menggerakkan ekonomi mikro. Tujuan pemerintah adalah membantu masyarakat usaha kecil ini bankable, ya kan, tertib administrasinya, tertib pembayarannya, disiplin kerja kerasnya, sehingga berkembang usahanya karena ada pinjaman, ada modal yang bisa bergulir, ya kan? Ya harus bisa, kalau perlu dipaksa bisa dengan regulasi, dengan aturan, dengan kepres atau dengan apapun yang tujuannya harus bisa. Nah, bahwa ada tantangan tadi ketika ganti rezim atau ganti aturan, tiba-tiba yang biasa 0 terus kemudian berubah lagi jadi 11%, ya. Memang UMKM bisa shock, tapi ya saya kira itu kan pasti ada prosesnya. Maka itu pentingnya pendampingan bagi UMKM dan juga tertib, ya kan, tertib pembayaran, tertib disiplin pembayaran, dan dengan modal yang terkucur seperti ini, maka UMKM jadi bergerak. Itu yang terpenting saya kira. Jadi kalau harus atau tidak harus, ya harus, supaya UMKM bergerak. Dan ini bisa menjangkau nasabah yang lebih luas lagi, karena supaya banyak masyarakat yang belum terjamah oleh perbankan, mereka sekarang menjadi terjamah oleh perbankan. dengan bunga kredit mikro yang sekarang terjadi ya, tadi ada 2 bank kita contohkan, ada beberapa bank swasta itu ya kisarannya di antara 11 sampai 15% juga untuk kredit mikro. Itu kan terjadi juga ya, kesepakatan perjanjian pinjam meminjam, dan usaha mikro masih tetap bisa mengembalikannya sebetulnya. Lalu kenapa jadi se-ekstrim itu ya kelihatannya? Apakah memang artinya Menteri BUMN sedang menyentil bank-bank BUMN, karena bank di luar BUMN kan tidak di bawah otoritas Menteri BUMN, yang dianggap terlalu banyak makan bunga, atau seperti apa kalau Anda lihat? Kalau saya lihat sih memang ini ya lagi-lagi ini adalah upaya pemerintah ya buat mendorong UMKM itu bertumbuh. Itu yang pertama. Yang bisa dikendalikan sama pemerintah adalah BUMN. Itu tentunya pastinya. Nah, itu yang diharapkan menjadi motor. Apakah nanti akan tercipta 0%? Kalau dari sisi UMKM, ya kami berharap 0%. Tapi apakah memungkinkan secara logika? Kayaknya akan berat ya Mas ya. Karena yang tadi sudah disampaikan gitu, bank juga punya target, dan itu ya mungkin nanti akan ada ketemu titik solusi di tengahnya, gimana caranya. Kalau ya tadi saya kira ketemu titik tengahnya itu nanti ketika orang-orang yang dikucurkan bunga 0% ini, ya dia kan berarti sudah terjaring perbankan. Tujuannya untuk menjaring dulu, supaya teredukasi dengan perbankan. Nah, itu kan hanya untuk pintu masuk. Nah, itu pun saya kira mikro ini kan jumlahnya juga terbatas. Ultra mikro ini kan terbatas juga, nggak mungkin sampai ratusan juta, ya kan, atau miliaran kan nggak mungkin juga. Mungkin paling 10 juta atau maksimal ya 50 juta itu paling tinggi saya kira. Nah, karena mikro kan, ultra mikro lagi kan. Jadi 5 juta, 10 juta yang biasa ini kan yang biasa dikucurkan oleh BMT, oleh koperasi, sekarang mau dikucurkan oleh bank. Saya kira ini hal yang positif. Dan ini juga bunga 0% itu menjadi jawaban pemerintah atas problem pinjol-pinjol online yang menjerit, mencekik, ya, dengan mudahnya diberi, tapi begitu nagih bunga berbunga akhirnya malah jadi malapetaka buat masyarakat karena pinjaman online, ya, yang
banyak kali beberapa waktu belakangan ini bermasalah. Maka itu bunga 0% dari bank pemerintah yang usulannya Pak Erick Thohir ini sangat bagus. Bahwa di balik itu semua Pak Erick Thohir dipersepsikan ini tahun politik karena Pak Erick Thohir adalah survei-surveinya bisa jadi calon wapres atau calon presiden atau yang dikaitkan dengan politik, ya itu saya kira wajar-wajar aja, biarin aja. Yang terpenting kan manfaat buat rakyatnya, manfaat buat UMKM nyata, ya kan? Bahwa ada motif-motif itu dan sebagainya, ya saya kira walau alam aja udah, pokoknya sekarang niatnya bagus kita tangkep, itu yang terpenting. Toh urusan politik seperti itu kan bukan juga menjadi concernnya Pak Erick Thohir doang, juga Pak Erick Thohir kan juga berkompetisi dengan yang lain. Tapi bahwa Pak Erick Thohir mungkin punya kepentingan politis dengan membela rakyat dengan bunga 0 seperti ini dan sebagainya, ya biarin aja, saya kira sah-sah aja. Kalau saya sih ngelihatnya ini manfaat buat rakyatnya jelas, manfaat buat UMKM-nya jelas, manfaat buat pengusaha mikronya jelas, ya kenapa tidak? Toh tidak dirugikan kok, kan gitu kan. Setidaknya pokoknya kan tetap balik. Tapi ketika banyak UMKM yang menjadi bankable, kemudian banyak pelaku bisnis kecil yang familiar dengan bank, kan akhirnya nggak mungkin bunganya 0% terus kan. Nanti juga akan terus minjam lagi ke perbankan, masuk ke bunga kecil atau mungkin bunga komersil pada waktunya. Itu pintu masuknya aja ini 0% saya kira. Melihat saat ini kondisinya, Mas Dion, mungkin bisa kita diupdate dengan kisaran bunga kredit mikro antara 11 sampai 15% dari perbankan komersial. Itu sebetulnya rasio kredit macetnya itu seberapa ya untuk usaha mikro ya? Nah, mengejutkannya ya kalau kita bicara tentang UMKM gitu ya Mas ya, NPL-nya rendah loh Mas, NPL-nya rendah. Gitu. Kenapa? Karena UMKM itu sangat amat hati-hati menurut saya dalam menjaga usahanya. Kasarannya gini, mereka tuh they cannot afford to lose gitu. Kalau misalkan mereka salah mengelola, gagal ya udah mati, selesai urusan gitu. Makanya mereka sangat hati-hati. Begitu juga ketika mereka mengajukan pinjaman atau mengajukan pembiayaan dari manapun, ya mereka akan sangat hati-hati untuk mengajukan, karena pertanyaan dasarnya adalah, aduh saya bisa bayar nggak ya nanti ke depan. Nah seperti itu. Nah dan dengan dengan bunga yang sebenarnya kalau kita menggunakan KUR ya itu juga cukup rendah. Banyak juga yang mereka tidak mengambil, bukan karena besaran angkanya, tapi karena masalah administratif sih Mas. Gitu. Misalkan saya punya beberapa rekan gitu UMKM yang mereka ketika kita challenge gitu, kalian nggak mengajukan KUR, mereka bicara seperti ini, agak sulit mengajukan KUR. Kata kuncinya adalah sulit. Nah, kenapa? Syaratnya banyak banget. Ya, katanya mereka seperti itu. Padahal kalau kita lihat syaratnya yang nggak banyak dan sebenarnya mudah. Tapi karena mereka melihat daftar persyaratan yang sangat panjang itu dengan bahasa yang menakutkan ya menurut versi mereka, agak enggan bagi mereka untuk mengajukan, sehingga itu bisa dilihat bahwa serapan dari pembiayaan itu hanya 20%, karena itu masalah seperti itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka banyak yang mengajukan atau mencari ya pendanaan dari pihak lain, di mana pihak lain tersebut mungkin memberikan bunga yang jauh lebih besar ya, rentenir segala macam itu, tapi kemudahan untuk aksesnya. Oke, ya ini makanya saya bilang tadi solusinya ini bagus karena bisa mengikis rentenir, pinjaman online yang bermasalah beberapa waktu belakang ini, ya kan, carut marut pinjol. Ini menjadi solusi dengan pinjaman 0%. Cuman masalahnya tadi benar kata pengamat kita ini, masuk perbankan itu persyaratannya ribet, ya kan, legalitas itu harus urus izin kelurahan dan lain, ini kan ribet, ya kan. Beda dengan rentenir kan, minta sekarang cair sekarang, ya kan. Pak ada 5 juta ya cair sekarang, Pak 10 juta ya cair
1 jam lagi, itu mudah. Nggak pakai ribet-ribet, cukup KTP saja udah selesai gitu. Tapi kalau di perbankan itu kan memang syaratnya banyak ya kan. Ada minta legalitas, ada minta izin kelurahan, domisili, KTP, keluarga, kakak, bahkan mungkin juga orang-orang di sekitar. Lah ini yang kemudian. Ya, cuman kalau pinjol-pinjol ganas, memang rentenir itu ganas, bunganya tinggi, terus belum kalau neror kita yang nunggak kreditnya, wah itu memang ngeri itu rentenir itu ya kan. Ya itulah salah dengan hadirnya pinjaman 0% dari perbankan, saya kira solusi bahwa masyarakat ada keribetan administrasi, ya saya kira asal itu diedukasi, orang tahu kok, itu pasti mau belajar. Dan itu akhirnya kalau kemudian larinya ke pinjol, itu dampaknya apa itu Mas? Apakah kemudian dampaknya akan panjang kalau misalkan jelas jika misalkan mereka tidak terbayar, ya udah selesai urusannya gitu. Usahanya gulung tikar, kemudian masalahnya menjadi lebih panjang lagi. Memang itu yang harus dihindari. Makanya pendampingan pada UMKM itu tidak melulu menurut saya harus kepada pendampingan berkaitan dengan keuangan, tapi juga pendampingan terhadap bagaimana mereka mengelola bisnisnya, bagaimana mereka membuka pasar baru, seperti itu Mas. Kalau kita lihat keseriusan seorang Menteri BUMN Erick Thohir, serius ya, dikatakan di pemberitaan sudah mengutus 2 wakil menterinya untuk membicarakan ini dengan Bank Indonesia, dan diharapkan dalam waktu 1 bulan, itu mungkin sekitar pertengahan lebih bulan Maret, ketemu solusinya. Dan yang diatur menurut Menteri BUMN adalah jangan terlalu jauh nanti, jangan dianggap nanti usaha besar itu kena kredit bunganya besar, sementara yang mikro terlalu kecil. Kalau Anda lihat keseriusannya ini kan berarti serius sekali. Kalau memang nanti ternyata benar dibuat kredit mikro yang bunganya 0% seperti dikatakan Menteri BUMN Mas Dion, itu akan meningkatkan kredit macetnya tidak? Jika tidak didampingi dengan peningkatan kapabilitas yang lain, kemungkinan akan memiliki resiko meningkatkan kredit macet sih kalau menurut saya. Gitu. Kenapa? Karena ya lagi-lagi secara naluriah, jika saya mendapatkan informasi bahwa ada kredit 0%, ya, saya akan mengajukan. Saya akan mengajukan. Tapi kembali, apakah saya bisa mengelola uang itu ketika nanti akhirnya bank mengucurkan dan saya tidak punya kemampuan untuk mengelola itu? Dampaknya apa? Dampaknya adalah saya tidak akan mampu untuk membayar. Lagi-lagi ini adalah pinjaman yang harus dibayar. Beberapa dari teman-teman UMKM itu berpikirnya bahwa ini adalah hibah. Ini bahaya. Ini bahaya. Hibah ya. Hibah itu ya terima kasih, saya nggak akan bayar gitu kan. Nah, iya. Jadi kalau UMKM berpikirnya hibah itu yang salah. Kalau hibah itu kan pemberian ya, apalagi hadiah itu kan pemberian. Kalau ini kan bukan. Ini pinjaman yang tetap harus dikembalikan. Nah, cuma karena di perbankan ribet, ya kan, administrasinya terlalu banyak syaratnya, apalagi terus pakai agunan, ya kan, jadi nggak simpel kan. Nah ini juga nanti apakah pinjaman 0% ini pakai agunan atau enggak. Kalau masih pakai agunan saya kira juga banyak yang belum tentu siap, walaupun usahanya ada, gerobak dorongnya ada untuk jualan roti, jualan buah misalnya, itu banyak. Tapi kan tadi ketika nggak punya agunan, rumahnya ngontrak, ya seperti ini kadang-kadang juga masalah. Ini saya kira tantangan-tantangan yang muncul. Tapi apapun tetap bagus. Bahwa bunga 0% ini bisa mengikis rentenir, bisa mengikis problem-problem pinjol, itu saya kira harapannya. Ya kan? Tapi itu yang harus dibarengi dengan sosialisasi yang sangat kuat sih Mas. Pendampingan itu kalau misalnya ini kebijakan jadi diputuskan, jadi berjalan, yang harus melakukan pendampingan itu atau peningkatan kapasitas usaha mikro ini siapa Mas Dion? Sebenarnya tidak akan mungkin bank berjalan itu sendiri. Ya, bank bisa dari perbankan bisa menggandeng teman-teman dari akademisi, ya karena sekolah
kampus itu ada di mana-mana dan mereka juga dekat dengan UMKM, juga bisa menggunakan jalur itu, atau bisa juga menggunakan jalur-jalur komunitas-komunitas UMKM. Sekarang banyak ya Mas ya, komunitas-komunitas UMKM di daerah ya, di beberapa tempat koperasi, itu semuanya harus digunakan sehingga perbankan tidak berjalan sendirian, tidak menghabiskan banyak resource di sana, karena semuanya harus bergerak bersama-sama. Ini menarik juga di dalam pernyataan-pernyataan di pemberitaan ya Mas Dion, bahwa Menteri BUMN mengatakan usulan kredit mikro 0% ini sudah pernah diusulkan dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo, dan sudah pernah juga katanya dibicarakan dengan Bank Indonesia. Ini kan semacam penguatan bahwa ini akan segera menjadi kenyataan. Kalau kemudian itu diterapkan di Bank BUMN yang mungkin ya mau tidak mau harus tunduk kepada rapat umum pemegang sahamnya yang adalah Menteri BUMN, ini bagaimana memastikan bahwa bukan menjadi masalah baru tapi menjadi solusi untuk usaha-usaha mikro? Mekanisme kontrol sih Mas. Jadi kalau di sini saya bilangnya harus dicari mekanisme kontrol yang baik, di mana kredit yang disalurkan itu tepat sasaran. Pertama itu tepat sasaran. Tepat sasaran itu apa? Mereka yang UMKM yang mengajukan pinjaman benar adalah UMKM yang berkualitas. Dalam arti dia harus sudah punya perencanaan yang baik, ya. Dia harus sudah punya plan yang jelas, ya, rencana yang jelas bagaimana mereka akan mengelola uang itu beserta dengan rencana pembayarannya. Disitulah lagi-lagi butuh pendampingan, gitu. Disitulah butuh teman-teman dari akademisi, teman-teman dari kampus, ya, untuk yuk sama-sama dengan UMKM, karena mereka dapat membantu UMKM untuk membuat mereka lebih bankable. Kalau itu. Hadirnya pendampingan dari kampus, dari asosiasi-asosiasi pengusaha seperti Kadin, HIPMI, atau IPMIKindo, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia, atau APWindo, Asosiasi Pengusaha Waralaba, atau apapun lah yang terkait concern dengan usaha mikro, asosiasi atau bahkan di ormas-ormas. Kalau di NU itu ada lembaga perekonomian NU, itu kan juga bagian dari yang concern pada pengembangan UMKM. Ini bisa menjadi mitra. Nah, bagaimana menjadi mitra yang saling mutualis, saling menguntungkan, ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Terus bahwa bank tidak mungkin jalan sendiri, iya, tapi memang harus memakai banyak komunitas di luar sebagai mitra untuk pendampingan. Yang jembatan itu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan dilihat dari keseriusannya, ya pemerintah cukup serius nih dengan memberikan 0% ini, dan tapi juga kalau misalkan diberikan begitu saja, lagi itu akan menjadi masalah baru sih Mas. Mekanisme kontrol itu apakah nanti dibebankan kepada OJK misalnya, yang harus mengawasi bagaimana lembaga keuangan bank dan non-bank, atau kepada Bank Indonesia, atau kepada masing-masing bank yang memberikan kredit mikro 0% itu, kalau itu terjadi Mas Dion? Mungkin kalau dari regulatornya, dari OJK dan dari Bank Indonesia, mereka hanya memberikan koridor-koridor aja ya, tapi kuncinya adalah pada bank tersebut sih Mas, karena mereka yang bertatap muka langsung ya dengan UMKM-nya. Ada yang mengatakan 0% ini tidak mendidik juga, karena kan artinya hanya membantu mendapatkan uang mudah begitu, dan belum tentu juga usaha mikro akan terpacu untuk bekerja lebih baik, lebih cermat seperti yang tadi Anda katakan, sehingga peluang kredit macetnya lebih besar. Itu setuju atau tidak Mas Dion? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa bank harus hati-hati dengan 0% ini, karena begitu 0%, misalkan saya adalah UMKM yang kebetulan tidak membutuhkan, sebenarnya tidak membutuhkan pinjaman saat ini, tapi ada fasilitas itu, saya pun mengajukan, saya pun mengajukan. Nah, kalau misalkan tidak dibarengi dengan mekanisme pengendalian yang baik, ini akan punya resiko untuk salah sasaran. Nah,
ketika salah sasaran itu yang tadi disampaikan oleh pendapat tadi bahwa ini jadi kayak semacam uang cuma-cuma, kita dapat pinjaman aja seperti itu, uang mudah tadi ya. Nah, yang penting tadi mindsetnya harus kebentuk, jangan sampai menjadi seperti hadiah atau hibah, ya kan, yang cukup dengan say thank you gitu kan. Tapi ini harus diterapkan nih pinjaman, mindsetnya mindset pinjaman. Dengan cara seperti itu maka UMKM akan komitmen, disiplin untuk mengembalikan pinjaman, karena biasanya UMKM itu kan memang NPL-nya rendah ya, non performing loans-nya atau rasio macetnya kan kecil kalau UMKM gitu loh. Nah rata-rata kan ketakutan kalau tidak bisa mengembalikan, ya kan. Jadi makanya dia akan berusaha keras untuk bisa mengembalikan. Makanya UMKM itu resiko macetnya biasanya kecil, walaupun bukan berarti tidak ada, tetap ada. Tapi sekali lagi bahwa ini angin segar bagi UMKM, usaha mikro, dan harus disambut dengan gegap gempita. Mari para pengusaha mikro, usaha ultra mikro, para pengusaha cilok, dorong gerobak buah, dorong gerobak roti, dorong gerobak bakso, siomay, atau mungkin lapak-lapak dagangan yang di pinggir jalan itu yang bazar, pameran, muter-muter dari tempat ke tempat yang lain. Usaha-usaha seperti itulah yang belum tersentuh oleh perbankan, saatnya mengambil bagian daripada kebaikan pemerintah ini dengan bunga 0%. Jangan sampai Anda terlewatkan, ya. Itu pesan saya. Ya. Kira-kira apa solusi yang paling realistis di antara kenyataan yang sekarang suku bunga kredit mikro itu 11-15% dan usulan progresif dari Menteri BUMN untuk kredit mikro 0%. Kira-kira yang paling realistis apa, Mas Dion? Yang paling realistis bagi saya adalah satu, ya, pendampingan dulu deh sebelum mengucurkan fasilitas itu. Gitu. Kuatkan di pendampingan dulu, pendampingan manajemen, ya, pendampingan pengelola usaha, pendampingan untuk membuka pasar yang baru, kemudian pendampingan untuk peningkatan kualitas produksi. Jika pendampingan ini dilakukan kerjasama, misalkan dengan bank, dengan perbankan, dengan akademisi, dengan komunitas siapapun, ya, 3 pendampingan ini dilakukan, diberikan kucuran berapa persen pun, ya, dengan bunga berapa persen pun, mereka akan bisa mengelola. Tapi tanpa ada pendampingan ini, Mas, ya, mau diberikan 0% pun, mau diberikan 4% pun, 5% pun, nggak terpakai juga. Bukan nggak terpakai sih, tapi terpakai, tidak tepat sasaran. Iya, bisa takutnya malah memunculkan masalah baru ya, bukan malah menjadi solusi ya. Baik, kita percaya pemerintah akan mempertimbangkan ini masak-masak. Untuk saat ini terima kasih ekonom dan pengamat UMKM dari Wadawani Foundation, Dion Dewa Barat. Jadi apapun yang terjadi, bunga 0% ini pasti disambut oleh pengusaha kecil mikro dengan gegap gempita. Ayo kita sambut bunga 0% ini di bank-bank pemerintah, kita datangi bank-bank pemerintah, kita pinjam usaha-usaha kecil, kita dorong supaya mereka menjadi teredukasi, familiar dengan perbankan, dan bunga 0% ini insya Allah akan banyak menyelesaikan masalah permodal usaha mikro, apalagi yang biasa terlilit oleh pinjaman-pinjaman online, pinjol, atau terlilit oleh rentenir. Mudah-mudahan bunga 0% dari pemerintah ini akan membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Dan terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih Pak Jokowi yang sudah memberikan bunga 0% kepada usaha-usaha kecil, usaha mikro, dan mari sekali lagi kita sambut dengan gegap gempita kredit bunga 0% ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.